Nyata kesono tutup semua. Apanya tutup? Kantornya katanya. Kantornya tutup. Iya. Di atas gedung itu? Iya, nggak ada orang sama Nggak ada sekali. orang, udah pada- Nggak ada orang. Kita Udah pada dibohongin. kabur. Terus akhirnya dia WA saya, Kak tolongin dong Kak, foto saya diedit tuh, jangan muka saya diliatin banget, kata dia gitu. Nggak ada ujungnya atau pangkalnya, cuman yang satunya bahasanya cuman udah tutup gitu aja. Ya, pagi hari ini saya kedatangan 2 tamu yang dimana mereka ini adalah korban dari penipuan kerja ya. Ini ada pekerjaan laundry. Ya, jumlahnya banyak sekali laundry, katanya ada 300 outlet. Tapi selama 2 bulan ini tidak ada bayaran dan mereka ada ancaman juga untuk tidak speak up. Nggak tahu ada perjanjian apa di dalam, tapi ya mereka belum dibayar, faktanya gitu. Dan dengar-dengar akan ada kebangkrutan ya di laundry tersebut. Dan saya pengen dengar ceritanya langsung dari karyawan dari perusahaan laundry tersebut. Oke, selamat pagi semua. Ya. Iya pagi. Dari Ibu dulu. Dari mana awal mula dapat informasi lowongan kerja di laundry ini dan tahun kapan mulainya itu? Saya udah setahun kerja ya, ngelamar dari OLX. Ya, tahu itu juga dari OLX, berdua sama temen. Langsung kita dimasukkan di staf berdua. Di sebuah laundry ternama. Iya. Ya, akhirnya ya sekarang kayak gini. Kayak gini gimana? Ya, setahun saya kerja nggak ada masalah. 2 bulan kesini, lama-lama saya lihat karena suka ngambil uang setoran, uang tunai, uang kas laci, segala udah saya baca, kayaknya SPF-nya udah nggak bener. SPF-nya nggak benar. Akhirnya, ya ini bakal bangkrut nih romannya, kata SPF-nya juga udah ngomong. SPF itu apa? Supervisor. Supervisor. SPV. Ya SPV ya bahasanya. Kenapa bisa bangkrut? SPP-nya sendiri udah nebak-nebak, katanya banyak mitra yang komplain, katanya dia. Komplit. Iya. Kenapa? Banyak mitra yang komplain katanya. Apa yang dikomplain? Jadi dia naruh saham di outlet tersebut, di laundry tersebut, tapi ujung-ujungnya nggak pernah buka-buka outletnya. Mitra naruh saham di outlet tersebut. Iya, Mitra ini berarti bukan yang franchise. bukan yang naruh baju yang laundry saya mau laundry Itu gitu. customer. Berarti mitra. Naruh saham di laundry. tersebut. Jadi buka laundryan baru. Sering buka laundryan baru, tapi kita banyak outlet ditutupin, termasuk outlet saya. Kenapa ditutup? Ya karena dibilang kontrakannya habis. Kontrakannya habis. Tapi yang pelanggan yang datang laundry banyak. Banyak banget. Kenapa orang bisa tertarik laundry di situ? Kalau di tempat saya yang banyak di iniin wanginya. Wangi. Iya. Bersih nggak tuh? Bersih. Kadang-kadang dilipat doang tuh. Enggak, kalau tempat saya beda. Soalnya Kalau- tuh, iya. ya lanjut. Di tempat yang lain yang suka cerita sama saya, tempat lain habis dikeringin Mbak, langsung dilipetin doang, dikasih minyak wangi. Oh gitu. Kalau tempat Mbak beda, lipetan setrikaan sama lipetan orang habis dikeringin itu beda. Oh gitu, iya. Oke, saya juga udah sering tuh, udah 5-7 kali pindah laundry tuh. Soalnya kadang-kadang bau apek. Iya. Kenapa itu? Karena Bau bau apek apek kadang-kadang. itu dia ambil dari langsung pengering Pak. Jadi dia langsung lipet. Jadi nggak setrika karena masih panas kondisinya, langsung dilipet, kasih minyak wangi, masukin packing gitu. Curang. Heeh. Lari ke mitra. Mitra ini tanam saham di outlet. Pembagiannya berapa persen? Ya perjanjiannya sih kurang tahu ya. Ya. Kayaknya sih semuanya gitu. Ntar dia dapat berapa, laundryannya dapat berapa gitu. Sistemnya begitu. Terus kenapa nggak jalan itu? Nggak dibayar mitranya atau bagaimana? Kayaknya sih mitranya nggak dibayar, jadi banyak komplain. Komplainnya apa biasanya?
Ya karena mereka bahasanya kan kalau namanya udah nanam saham pengen dapat duit ya, bukan hanya komisi yang didapat, cuman sama sekali tuh nggak ada masukan katanya. Oke. Berarti misalnya saya mau jadi mitra nih, saya beli franchise-nya, saya dapat semua peralatan, logo apa segala macam, dapat ya? Dapat semua. Terus saya jualan. Bukan Bapak yang jualan. Maksudnya kita dicariin staff. Nah itu staffnya saya misalnya. Nanti semua penjualan dari outlet saya kemana itu? Ke saya kah? Ya harusnya ke Bapak. Tapi kalau ini beda lagi. Beda lagi larinya gimana? Ke kantor. Oh, berarti semua pembayaran dari outlet saya itu ke kantor? Iya. Nanti Bapak digaji dari kantor. Dibagi gitu? hasil. Iya. Bagi hasil. Dibagi 2. Oke, coba ke Mbak dulu nih. Iya. Nah, tahan dulu ya. Nanti ada sesi untuk Solik jawab. Kalau Mbak sendiri dari mana dapat informasi? Udah berapa lama? Saya dari dia. Oh, dari dia. Iya. Jadi informasi ini dari Mbak. Oke. Terus masuk, iya. outletnya di mana? Outletnya di Delta Cakung. Oh, di Cakung. Iya. Berapa orang di sana? Berapa orang? 2 sama Berdua. kurir 1. Kurir 1 sama yang nyuci 1. Iya. Oh, sehari itu berapa pelanggan yang datang? Banyak. Banyak. Iya. Laris ya? Iya lumayan. Apa yang bikin orang mau nge-laundry? Karena wangi. Ya. Wangi. Iya. Bersih nggak tuh? Bersih lah. Berapa banyak yang datang? Ada 10? Lumayan kan karena di apartemen juga. Di apartemen berarti di bawahnya? Iya di bawah. Di bawah juga banyak tuh laundry tadi tuh. Iya emang banyak banget. Oke, terus sehari-harinya Mbak apa? Nyetrika terus masukin ke mesin itu, coba ceritain aktivitas sehari-harinya di sana. Kan banyak tuh contoh kayak ada yang habis kena mandi hujan gitu kan. Itu biasa sih kalau aku langsung masukin. Tapi nggak pakai sabun dulu biar hilang keringetannya gitu. Kalau berarti kalau misalnya ada pelanggan datang nih basah tuh, ada yang begitu? Ada. Gimana caranya biar nggak bau? Kan dimasukin dulu, dicuci dulu hilangin baunya dulu. Pakai? Gak usah pakai sabun dulu, nanti kedua kalinya baru pakai sabun. Bisa gitu? Iya. Oke. Terus laundry ini sama pelanggan nggak ada masalah? Nggak. Langsung bayar? Iya. Ada yang pakai QRIS juga. QRIS. Terus masuk ke kantor. Yang masalah di mana? Sebenarnya kenapa nggak gaji karyawan? Kurang tahu. Waduh, nggak tahu. Emang nggak nanya-nanya ke atasan gitu ini? Enggak. Kenapa kita nggak digaji? Sebelumnya sih oke, masih digaji. Berapa lama digajinya? Aku bukan baru 3 bulan. Mbak baru 3 bulan di situ. Iya. Digaji berapa sebulan? 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Kerja berapa lama? Kerja 3 bulan aku kan. Iya, maksudnya dari pagi sampai kapan? Oh, dari pagi sampai sore jam 5. Oke. Iya. Dapat makan nggak tuh? Enggak. Sambil minum dulu. Enggak. Oke, biar relax. Tegang. Tegang nih, jangan tegang. Ini kayak saya dianggap seperti polisi kali nanya-nanya gini. Santai aja kayak temen aja. Buka aja. Enggak mau. Nggak mau. Ini bukan racun ini. Kayak Dharma Pongrikun ya. Dharma Pongrikun nih kalau diundang dia nggak mau minum dia. Mau minum sendiri dia. Udah ke Mbak dulu dah. Mbak yang berapa lama di sana? Saya udah setahun Pak. Setahun. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Iya udah setahun. Walaupun di sana masih kerja sekarang, udah setahun ya. Ya mau setahun lebih nih ke 1 Januari. Berarti Dari udah bulan 2 bulan dari Desember 2000? tahun lalu 2024 udah masuk. Iya, berarti ini udah Desember 2025 nih. Iya. Mau ke 2026, 2026. Bukain. Enggak mau. Enggak. Nih, puter. Enggak. Udah apa sih? Bukain, Mbak. Bukain. Enggak. Oh, buat ntar kali di jalan. Hah? Gabut. Gabut. Gimana sih? Ketemu nggak tadi di bawah sama staff laundry sini? Ketemu. Ada yang kenal? Nggak ada. Oke, lari ke situ. Biar nggak tegang. 2024 Desember. Sekarang udah 2025 nih Desember. Terus digaji
itu lancar tuh. Alhamdulillah lancar. Cuman November ini udah nggak dibayar dari bulan Oktober udah hampir nggak bener itu pembayaran. Oktober, November nggak dibayar tuh. Iya. Berarti Desember ini mau 3 bulan ini. Enggak, jatuh 2 bulan. Oktober dibayar, tanggalnya beda jauh. Jauh. Biasanya tanggal gajian tanggal 5, tanggal 22 baru dibayar. Berapa gajinya? Sama 1,5 juta. Oh. Cuman di surat edaran kemarin November kita mau dikasih kompensasi. Apa itu kompensasi? Keringanan. Ditambahin gaji. Kenapa ditambahin? Ya karena kan ada terlambat. Iya. Oh, mereka mau nambah gaji gitu. Enggak, ada kompensasi Karena katanya terlambat. Iya. Terus ada bukti nggak tanda tangan gitu? Ada. Coba keluarin HP-nya, ada nggak bukti-bukti? Ada dia. Gak enak. Gak enak. Yaudah. Ada tanda tangannya juga lengkap. Cuma. Oh, udah di suratnya. Iya, di surat edarannya itu yang mencurigakan kemarin kita demo semua. Siapa yang nggak ada stempelnya. Siapa yang buat surat edaran? Dari pihak atasan. Namanya siapa? Kalau namanya kan banyak ya. Dari manajernya, pokoknya banyak itu, ada supervisornya aja banyak banget. Nggak kenal. Supervisornya banyak. Iya, supervisor kan per gonta-ganti satu-satu. mulu. Gonta-ganti. Cewek apa cowok? Cowok. Nggak ada yang cewek. Nggak ada. Supervisornya cowok biar gampang marah-marahin orang gitu. Biar Kayaknya iya. Galak-galak gak? Ya enggak sih, enak-enak. Terus, berarti yang bikin surat edaran supervisornya? Bukan, itu manajer operasional yang bikin. Oh, berarti manajemen. Manajemennya. Isinya apa? Yang ngasih tahu kita gajian tanggal segini. Kayak kemarin yang terakhir ya. Nah, tanggal berapa? Tanggal 24. Tanggal 24 bulan 24 Desember kemarin. Desember kemarin. Akhirnya nyata dibohongin lagi. Nggak ada. Nggak ada. Terus tertera gajian. Ada kompensasi gaji. Ditambah berapa? Ditambah 5% dari apa gaji. Kalau 1.500.000 berarti ditambah 5%. Iya. Lumayan. Ternyata bohong. Itu karena kita demo lebih heboh saya. Siapa yang ketua demo? Hah? Siapa ketua demonya? Gak ada ketua-tuaan. Gak ada sih ketua-tuaan, kita bareng-bareng semua kompak. Udah santai aja, saya nggak ada kenal sama dia. Takut ya? Enggak. Saya lihat di TikTok itu rame tuh. Itu di dekat gedung-gedung. Emang kantornya di situ? Iya, kantor di situ. Kantornya di gedung. Iya, gedung gede. Lantai berapa? Lantainya. Kita belum bisa naik masuk. atas. Belum Gedung apa namanya? Inskur ya. Oh, susah ya. Iya. Pokoknya di Jakarta gitu, Jakarta Sudirman. Yang terkenal lagi tempatnya elit. Tapi terkenal elit, bayar sulit. Itu tuh. Gimana nih laundry nih? Aduh, pusing. Nanti saya undang juga tuh yang punya laundry ke sini. Kenapa nih? Ada ini dari karyawan belum dibayar nih gitu. Ya boleh datang ke sini. Kalau mau. Nah, akhirnya saya tuh nego. Nego apa? Karena nggak dibayar-bayar kan kita banyak istilahnya bukan utang ya. Banyak ya keperluan. Iya. Apalagi mau masuk jatuh tempo 2 bulan kan, bayar cicilan inilah cicilan itu. Mbak punya cicilan? Bayar motor cicilan. Masuk cicilan berapa motornya? Udah 11, alhamdulillah. Motor lagi habis tuh. 11 kan jauh. Kan 3 tahun. 3 tahun? Iya. Oh, berarti lama, masih lama. Akhirnya saya ajak nego manajernya langsung. Gimana isi negonya apa tuh? Iya, pokoknya udah ada yang videoin lah segala. Oh, ada yang videoin? Saking kita pengen ininya udah. Berani sekali Mbak. Soalnya bukan apa-apa. Mau nggak mau kan kita harus turun. Lu yang berani deh Kak, lu berani. Coba lu dulu deh. Akhirnya dia duluan yang digaji. Oh, itu negonya di mana? Di outlet apa ke kantor? Langsung ke kantornya. Berarti Mbak naik ke atas? Iya. Bukan naik ke atas, bukan di bawah. Di bawah. Disamperin. Iya. Di kafe janjian. Kelihatannya itu kayak di kafe-kafe di video itu. Emang. Janjian di kafe. Ada videonya? Ada. Coba lihat. Ada pokoknya di kafe. Pokoknya ada. Buktinya mana? Gak apa-apa, santai. Udah bukain itu, bukain. Enggak mau. Enggak, di sini. Ini kalau podcast di sini harus minum. Iya. Iya, harus minum. Enggak mau.
Ya gitu. Bukain. Enggak. Oke. Nah kalau Mbak sendiri rumahnya di mana? Aku Ya. di dekat sini di Cakung. Oh dekat. Iya. Pulang pergi ke laundry situ. Iya. Ongkos berapa pulang pergi? Ongkosnya aku naik motor. Naik motor. Iya. Oh naik motor sendiri. Mm. Motor itu dapat dari mana, dari hasil kerja laundry juga? Iya. Wih, Oh, saya, ada. Coba lihat Mbak, coba lihat. saya ajak ngobrol langsung biar cepet gajian. Bentar. Ini bapak-bapak yang kemeja merah ini manajer. Iya, Iya. manajer dia. Langsung saya ajak ngobrol, yang lain mah enggak. Ini Mbak yang ngobrol. Iya. Berani sekali Anda ini. Ya kan kontrakan saya mau habis Pak, gimana coba? Saya nggak kenal mitranya. Pusing saya. Dikontrak berapa lama? Kebenaran setahun. Kita kurang Dia juga bingung mau ngapain, apa katanya? Ya 2 bulan belum dibayar. Minus. Saya debat itu Pak. Kata Pak Wahyu juga udah janji untuk Pak Wahyu, Pak Faisal. Oh ya udah gede, nggak usah dan lagi. Oke, nanti lanjut pas tanggal berapa? Sebelum baru pertengahan bulan baru 3 juta. 3 juta. Apa 3 juta apa? Omset Omset. sebelum. Jadi 3 kan juta biasanya sehari. Enggak, baru berapa hari aja udah 3 juta. Ya gitu. Oke, udah cukup. Ini omset 3 juta itu sehari berapa omsetnya? Omset itu tergantung ya, kadang Sebutin aja. tergantung, kadang cuma 300, 300, 400. Iya. Oke. Cuman kan kita ambil untuk buat sabun, beli gas, beli token listrik, beli pewangi baju, Iya. beli spidol buat nulis. Banyak keperluan, maksudnya ada solatif segala, packingan buat plastik. Oh, berarti bersihnya masih diambil dari situ. Iya. Berapa bersihnya? Ya bersihnya ya paling mentok ya 100, 200, saya tergantung. 200. Berarti itu ada liburnya nggak? Ada liburnya sehari. Sehari liburnya. Berarti sebulan berarti kerja berapa? 25 hari. Iya. Oke, berarti kalau misalnya 200 kali 20, 40 juta. Ada? Ya nggak nyampe sih. Nggak sampai? Enggak. 20-an juta ada sebulan? Enggak, cuman paling 7 juta, 8 juta. Sebulan? Emang Omset. di outletnya Mbak nggak rame? Ya nggak terlalu ramai karena ada 5 outlet di situ di deket daerah saya. Merek yang sama? Beda-beda. Beda-beda? Siapa yang paling rame di sana outletnya? Aku. Aku. Rame? Iya. Itu berdekatan? Jauh. Ya maksudnya yang saya tanya tadi, di situ ada merek-merek lain. Banyak banget. Merek terkenal juga ada, Tots, merek laundryan yang artis punya. Sabrina Laundry. Ada situ. Bukan. Itu langganan saya itu. Bukan. Mandy apa tuh namanya, laundry Kiluan. Kiluan bagus. Mana yang lebih rame, outletnya Mbak atau yang lain? Saya kurang tahu ya, tapi dari beberapa customer saya, kalau bandingin sama tempat saya, mendingan laundryan saya. Oh ya? Tapi masa 7 juta sebulan? Ya soalnya kan Itu bersih? enggak sih, kadang nyampe hampir 10 juta juga.
10 juta. Kan nggak tiap bulan itu kan berbeda-beda. Maksud saya 7 juta 10 juta itu bersih atau memang sudah dikurangi dari Masih dikurangi dari barang-barang pembelian iya. sampo apa sabun segala macam, macem-macem. listrik. Berarti bersihnya berapa? Ya 7 juta 8 juta sekitar. Bersih. Iya bersih. Itu oke, berarti dikurangi lagi dari gajimu kan? Soalnya kan kita nggak begitu tahu ya Pak. Soalnya kan kita pakai kuris. QRIS. Oh, masuk langsung ke sana. Iya. Tapi biasa dihitung-hitung lah gitu. Sama 7-8 juta. Ada yang masuk ke laci. Tuh bayar Nggak cash. nggak semua bayar QRIS kan? Bayar cash. Berarti dari hitungannya Mbak 7-8 juta itu bersih. Iya bersihnya. Seharusnya untuk bayar gaji Mbak itu bisa. Iya. Oke, saya kesini sekarang. Kalau di outletnya Mbak itu berapa omsetnya? Omsetnya aku 9 Ya. juta. 9 juta per bulan. Beda-beda. Beda-beda lah. Lebih rame. Soalnya kan outlet ini juga banyak. Banyak juga saingannya. Setiap bulan berarti itu udah 3 bulan sana ya? Baru. Baru. Oke, itu bulan pertama kerja berapa omset outletnya? Omsetnya nggak gede sih, ya paling 5 juta. Oke, 5 juta. Iya, dipotong sama beli gas. Beli gas. Token aja 2 juta. Token 2 juta. Iya, kan Iya, soal mesin iya. Beda apartemen beda. Apartemen aku. apartemen. mesinnya beda. Iya, di sini beda. Kalau untuk Listrik apa? itu. Listriknya Iya. mahal ya kalau Iya. kalau mesin itu ya. Iya, makanya. 1 jutaan lebih. Listrik gitu. Iya. Sebulan. Iya. Berapa mesin? 4. 4 mesin. Sama Iya, mesin cuci 2, pengeringnya 2. Oh, mesin cuci 2, pengeringnya 2. Iya. Oh, gitu. Pernah ngerusakin baju nggak? Enggak. Kadang saya juga ngelondri itu kotor itu bajunya. Saya Enggak. komplain. Enggak, alhamdulillah. Kadang-kadang kan ada yang luntur tuh. tergantung cara nyucinya dia. Jangan digabung-gabung, kita tanya dulu sebelum dia masuk. Kita tanya, apa ada yang luntur Pak? Oke. Berarti selama kerja di sana gimana? Ada pengalaman apa? Sekarang masih kerja kan di sana? Masih. Terus Niatnya nanti kalau udah kerja mau cari tempat lain aja. Lagi ngelamar-lamar Pak. Iya. gimana cara ngelamarnya kalau kalian masih kerja? Kan baru Kan nungguin tahap digaji ngelamar dulu. nunggu digaji sambil ngelamar-lamar. Izin. Enggak. Saya juga udah ngelamar kok di apartemen Maksudnya Kelapa Gading. ngelamarnya malam-malam. Enggak, by WA dari By WA. OLX. OLX. Iya. Wih, terima kasih OLX. Alhamdulillah udah diterima Pak. Udah diterima. Gajinya berapa? Marketing doang. Marketing. Kalau marketing ada gajinya? Oh bukan gaji, cuman komisi. Jadi kan buat masarin atau sewain apartemen. Oh gitu. Marketing berarti nggak ada gaji pokok. Yang Kita pengennya nggak ada gaji pokok kan? Iya kan pelan-pelan sambil nunggu cair. Kalau Mbak udah ngelamar, Belum, nungguin gaji aja dulu. kalau nggak digaji gimana? Jangan gitu dong. Ini aja udah 2 bulan ngaret ini. Janjinya tanggal 8 Juni, Januari. Dijanjin mulu. 8 Januari. Sebelum 8 Januari dia udah janji tanggal berapa? 24. Tanggal 24 Desember. Iya. Nyata Ingkar. kesono tutup semua. Apanya tutup? Kantornya katanya. Kantornya tutup. Iya. Di atas gedung itu. Iya, nggak ada orang sama Nggak ada sekali. orang, udah Nggak ada orang. Kita Udah pada dibohongin. kabur. Udah kabur. Udah kabur. Pada ngumpet. Iya, pada ngumpet. Kenapa ngumpet? Kan karena ada kita demo di bawah. Banyak banget orangnya. Banyak. Berapa orang? Hampir Ada 100. kali 100. 100 orang? Iya. Kan diusir sama satpamnya nggak boleh di depan. Nggak boleh di depan. Akhirnya kita dibawa ke belakang. Iya. Berdemo 100 orang? Iya. Kan banyak, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bekasi. Banyak banget. Iya, banyak. Oh, banyak banget ya? Iya, memang. Terus di atas, Di atas kita nggak boleh masuk. Nggak boleh. tapi ada staffnya nggak di atas? Kan dibilang stafnya udah nggak ada, cuman yang aneh. Staffnya kita naik. Siapa yang bilang nggak ada? Ya kita ngeliat naik. sendiri nggak ada orang. Nggak ada orang. Taunya dari mana? Kan nggak boleh ke atas. Kan boleh tadi. Ada perwakilan. perwakilan doang kayak 5 orang gitu. Terus Perwakilan. Sepi. Gelap. Enggak, terang. Terang. Cuman di Cuma meja ada jaket. jaket. Terus Ada.
ada kayak laptop. sendal, laptop, Ngumpet. sepatu, iya. Kenapa ngumpet? Gak tahu, nggak tahu. Takut. Takut sama 100 orang yang Iya gimana? kali, iya kali. Duit gue mana? Duit gue mana? Iya. Kalian Saya ngambil ini bodohnya saya videoin. kalian bohong apa benar nih kok ketawa-ketawa senang banget? Saya Bener. videoin Pak, Hah? saking keselnya. Oh gitu. Nah jangan, ntar kita nggak digaji. Kalau benar digaji orang dari kemana surat edaran terus. Surat cinta itu bukan. 24 Desember ya. Aduh. Paham banget. Kan aturannya Terus- kan tanggal 5 gaji. Nah, terus sekarang 8 Januari. Siapa yang ngomong? Dari surat edaran lagi. Ada lagi. Iya. Dan itu surat cinta. Yang lain udah ketawa surat cinta lagi katanya. Tuh. Takutnya kalau bohong, udah saya estimasi langsung saya telepon Apa? manajernya. Somasi. Iya, pokoknya udah saya ini kalau misalnya beneran belum digaji nih sampai tanggal 8. Kita ke Depnaker ya. Depnaker. Mau ngapain ke sana? Aduin. Kan lumayan 3 juta juga. Oh, gaji. Lah kan berarti double. Iya, Gaji double dong. 2 bulan. 3 juta kali 100 berapa, Bro? Banyak. Banyak. 300 juta. 300 juta. Coba itu. Tapi Noleng linding. Nah, sekarang saya tanya, outletnya masih ada nggak? Masih. Iya, masih. Ada aku kontraknya udah mau habis. Iya, masa Sama. kontraknya. Jual aja itu mesin. Nanti kalau Katanya kita yang kena bermasalah. gimana? Apanya bermasalah? Katanya sama kalau kurir saya ya, saking keselnya tuh kemarin dia gak punya duit. Biarin aja gue jual-jualin, videoin sama dia. Kurir juga belum digaji. Belum. Sama semua. belum. Kalau kurirnya cowok, Cewek. Enggak, cewek saya. Dia cewek. Saya cewek tomboy. cewek nganter. Mm-mm. Oke, nggak masalah, aman. Oke. Lebih banyak cewek berarti. Iya. Iya. Ya karena itu jadi dia ngerasa perempuan gampang lah dibohongin. Perempuan lemah gitu. Tapi Mbak nggak lemah ya. Enggak dong. Berani ya ngomong sama manajer kemarin. Iya. Saya samperin kemarin tuh sama temen, akhirnya saya belum cair tuh. Kalau Mbak sendiri ikut demo, Ikut. siapa yang ngajak? Dia. Provokator ya. Ya enggak lah. Enggak dong. Kepala demonya siapa tuh yang kemarin yang suruh di take down itu fotonya, video. Ada teman saya juga. Dia yang mempelopori itu. Ayo demo gitu. Terus kata dia, Digaji nggak dia? sama belum digaji. Semuanya. Belum, Iya. iya. Makanya dia bilang, ya kok muka gaji gue jadi viral, ntar gue gak digaji lagi katanya. Itu take downin, itu foto-foto, video, keluarin kalau enggak kalian gak bakal digaji, liatin kayak Ada gitu. yang ngancam. Iya, kata dia. Siapa yang ngancam? Dia bilang ada yang WA dia, Ngaku dari mana itu? kurang tahu ya. Terus akhirnya dia WA saya, Kak tolongin dong Kak, foto saya diedit tuh, jangan muka saya diliatin banget, kata dia gitu. Takut nggak digaji. Oh emang ada yang ngomong sama lu jangan muka lu tutup apa gimana? Kata dia. Kalian Iya. kalian berdemo sebabnya apa? Sebabnya nggak digaji. Nah, Iya. kalau digaji Yang nggak jadi nggak Nggak demo. jadi demo. Iya Iya. kan? gitu. Bener ya, kalau kan ada sebabnya orang demo. Iya. Tapi ada WA tadi temannya itu yang Iya, WA. harusnya datang ke sini temannya itu. Tadinya mau ikut, ini udah lagi WA tadi sama saya. Kenapa dia Mau nggak ikut tadinya cuman hujan. Hujan, oke. Dia yang viral. Iya, muka dia yang Muka viral. dia. Oh, gue viral banget Kak. Terus di Insta-nya. WA Iya. sama manajemen mungkin ya. Mungkin. Isi WA-nya apa? Si WA-nya itu take downin videonya. Jangan sampai viral. Langsung Kenapa? hapus katanya. Kenapa kalau viral gitu? Ya kalau viral nggak digaji kamu, ya namanya jelek-jelekin namanya. Apa ruginya Apa ya? buat si laundry itu kalau viral? Kan bagus. Jadi jatuh. Apanya Jadi nggak ada jatuh? yang mau investasi lagi ntar. Oh gitu. Iya. Kan iklan gratis. Kayak gitu. Ketawa dia. Gitu, ada. Nggak gini maksudnya. Bagus lah ini kan nih marketing nih contoh. Viral lu diduga nggak bayar gaji nih udah viral mungkin nanti dance juga mengundang tuh kalian tuh. Terus viral tuh nanti diundang nanti gue undang yang punya udah gue bayar nih 300 juta lunas ya. Nanti kalian diundang lagi ke klarifikasi ya. Ternyata dengan saya demo jadi dibayar gitu. Kan bisa begitu.
gitu. Tapi yang sebel tuh teman-teman, mereka nggak dibayar katanya. Coba kamu yang deketin katanya kan. Deketin apa? Manajernya ajak ngobrol biar dibayar. Coba deh saya deketin, saya ajak ngobrol tuh kayak tadi itu. Belum dibayar juga. Samaan gimana dong? Saya konsultasi itu sama staf kantor. Pernah ketemu nggak sama bosnya yang punya? Oh pernah ke outlet. Cewek apa cowok? Cowok, bapak gede badannya, Cina. Namanya siapa? Namanya kurang tahu. Oh, nggak tahu nama bosnya. Direktur, istilah bahasanya direktur Namanya Ari. utama. Hah? Namanya Ari. Bukan yang lagi, itu cuma SPF. Ari mah bukan nama Chinese. Enggak, kurang tahu kalau namanya. Iya. Berarti udah tahu bosnya ya? Iya, kunjungan ke outlet ya. Setiap outlet pasti Dapat kunjungan. Berarti yang bermasalah di sini di mitra nggak dibayar. Ada mitra nggak yang ngomong nggak dibayar? Ada. Banyak. Dan nanti fitnah lagi. Nah, itu dia. Nih mitra si laundry itu boleh ke sini klarifikasi benar nggak dibayar. Rumornya dari mana? Mitra nggak dibayar? Rumornya masalah dari JK kan. JK itu apa? Mitra tuh digaji dari atasan. Bukan. Op dulu itu jangan gitu. Apa tuh? Ayo. Kasih informasi yang benar. Aduh ini rusak lagi. Coba kasih informasi yang benar gimana? Informasi mitra itu dari mana? Yang nggak digaji? Itu modelnya Ya, kayak gimana, Mbak? kurirnya ya. Contohnya kurirnya ditelepon tuh sama mitranya. Kurir ditelepon sama mitranya. Terus itu alasan banyak banget, disuruh bantuin ini itu. Nah, ternyata malahan dia ngerusakin apa gitu. Siapa yang ngerusak? Misalnya kurirnya ngerusakin, dibilang ngerusakin setrikaan lah, inilah. Dah, kamu nggak usah digaji, kamu berhenti aja gitu. Kata siapa? Bukan mitranya, itu SPF-nya. Itu staf saya juga digituin, akhirnya keluar. Gampang banget, bahasanya gampang banget mecat orang. Berarti dari omset itu ada haknya mitra di situ. Iya. Berapa hitung-hitungannya itu? Berapa persen gitu? Tahu nggak? Kurang tahu. Dari tadi kalian omsetnya bisa 7-8 juta sebulan. Iya. Itu bersih. Kotor. Terus si perusahaan misalnya dikurangi gaji kalian lah 1.500.000. Itu berarti sisa sekitar 6,5 juta misalnya ya, kurang lebih gitulah. Berarti 6,5 juta itu dibagi lagi sama mitra. Iya, mungkin kayak saya nggak tahu cara pembagiannya. Nah, kita pengen tahu nih awal mulanya meledak informasi kalian nggak dibayar, kenapa? Itu kita pengen tahu. Karena nggak digaji. Iya, sebabnya nggak digaji kenapa? Ada di dalamnya itu ada apa? Nggak tahu. Kurang tahu. Pertama Sebelumnya sih lancar. Nah, tadi kan ada Mbak kan berdebat sama manajer itu. Apa isinya? Kurang jelas tadi itu. Karena kan kontrakan saya habis ya. Sekarang Ya. nih, akhirnya yang punya kontrakan nyamperin ke outlet dong. Ya. Saya gimana nih Mbak? Soalnya ini mau ada yang kontrak di sini. Tolong Mbak. Ada yang ngontrak di sini. Ada yang baru mau ngontrak di tempat saya. Sedangkan barang kan masih banyak. Iya. Ya udah Bu, nanti saya hubungin atasan saya. Nah, itu setelah saya omongin sama orangnya kemarin bahasanya seperti itu. Nggak ada ujungnya atau pangkalnya, cuman yang satunya bahasanya cuman udah tutup gitu aja. Siapa yang bilang tutup? Ya atasannya. Tutup SPF. Tutup Iya. outlet. Iya, tutup aja outlet. Segampang itu tutup outlet. Kenapa ditutup? Ya padahal kan ramai katanya mau bayar pakai apa gitu. Maksudnya kalau rame itu kan customer bayar. Iya, nah cuman SPF-nya dengan gampangnya bilang outlet tutup, udah tutup aja. Gitu. Kalau tutup perusahaan dapat dari mana? Kurang tahu itu dia. Udah kuncinya kamu kasih sama ini gitu. Kasih apa? Kasih kunci kontrakannya sama sini biar nanti dia yang ngurus gitu.
Nggak beres juga ya. SPF namanya tadi. Iya, SPF-nya sama supervisor. Bilang tutup. Karena ya di situ mau bayar pakai apa? Karena kontrakannya habis. Oke. Cuman dari pihak kantor setelah saya ngomong ke manajer, katanya mau diperpanjang. Berapa per tahun? Per tahun. Berapa bayarnya? 18 juta. 18 juta. Ruko. Ya model kayak ruko iya. Cuman kan saya nanya tuh kemarin, Bu, kalau seandainya saya nggak tahu mitranya gimana? Jadi saya minta tolong banget. Yang tahu tuh mitranya siapa ya? Sampai saya nelpon SPF pertama kali yang jadi SPF tempat saya telepon. Nggak tahu Mbak. Telepon lagi SPF yang satunya lagi, nggak tahu Mbak. Tanya lagi. Saya udah mulai ini sih paham ya. 18 juta setahun. Omset rata-rata setahun itu berapa? Ya kurang tahu ya, kan kita nggak ini. Oke. Berapa orang yang datang sehari? Ya sehari bisa 10, 10, 11, 12. Kita nggak ngitungin banyak. Kalau misalnya acuannya adalah 78 juta, 8 kali 12 berapa bro? 8 kali 12. Mana HP-nya mana? Kita hitung-hitungan lah. Saya detail orangnya. Ada? Oke. 96 juta. Dikurangi misalnya 1.500 dikali 12 berapa? 1.500 dikali 12. 1.500. Ya. Setahun. Ya, setahun. Gajimu. Dikurangi 1.500 dikali 12. Oh, dikali 12. Ya, tadi kan 96 juta. 18 juta. Oke. 96 juta dikurangi 18 juta berapa? 98 ya. Ya, 96 juta dikurangi 18 juta. Belum di ini kan? Apa buat beli sabun apa segala macam? Belum. Berapa kira-kira itu kalau misalnya omsetnya sebulan 7 juta? Kalau Bersihnya dulu, kita harus tahu bersihnya dulu, Mbak. bersihnya ya. Soalnya nggak hitung-hitungan, soalnya kadang masuk di kuris, masuk di Oke. laci. Berapa? 78 juta. Oke, berarti ini kan masih kotor nih. Belum dikurangi apa? Biaya sabun, listrik, gas, berapa kira-kira? beli plastik banyak. Iya. Ada plastik yang ukuran 35, 40. 78 juta ya tadi ya? Ya. Selama setahun kira-kira untuk bahan bakunya ya, untuk plastik apa segala macam itu berapa kira-kira? Ini kan kita ada duit nih, 78 juta nih. Kita mau kurangin buat biaya pokok. Berapa kira-kira? Sekitar 5 jutaan. Setahun? Bisa lebih kali ya, soalnya kan ada gas. Gas? Gas buat apa itu? Gas buat mesinnya. Gas pakai LPG? mesin. Iya, Iya. kita pakai mesin. Gas LPG dipakai buat mesin. buat mesin. Buat Iya. mesin pengeringnya. Mesin pengering, mesin cuci, Mesin pakai cucinya, gas. iya. Bukan pakai oke. listrik. Enggak, Baru tahu saya. pakai gas. Berarti berapa kira-kira habis? Kita punya duit 78 juta nih. Buat beli gas, listrik, Pewangi. segala berapa kira-kira setahun? Kira-kira aja. Ya 10 dah 10 misalnya. juta. Iya kali. Berarti masih ada sekitar berapa tuh? 68 juta. Ini udah dikurangi biaya sewa ya tadi ya? Ya. Biaya sewa udah dikurangi 18 tadi? juta. Udah ya tadi ya? Iya udah. Udah. Berarti 68 juta. Iya. Kalau dari hitungan ini coba mitra nanti hadir ke sini atau yang punya ke sini aja kontak saya. Ini asumsi ya, ini nggak bener ya, bukan fakta. Ini asumsi dari keterangan Mbak tadi 78 juta. Berarti ada 68 juta nih duit nih. Udah termasuk, udah gaji udah dibayar tadi. Udah. Berarti kalau dari sini seharusnya Bisa dibayar, Bisa. masuk ya. masuk. Nah ini kita pengen cari tahu di mana masalahnya. Nah, kan cuman kata mitranya langsung nih. Iya apa tuh? Kan stafnya ada 2.
Tambah kurirnya 1. Untuk gaji kurir aja 1,5 juta. Iya. Gaji stafnya 2. Coba 3 juta kan. Tambah kurirnya juga. Jadi berapa kata dia? 68 dikurangi 18 juta. Jadi stafnya 2, kurir 1. 3 juta. Berapa tuh? 1.500.000 dikali 12 dan berapa tadi? Dikali 3. 3? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Iya. Kurir 1, stafnya 2. Akhirnya stafnya yang 1 dikalahin, teman saya dikeluarin. Jadi pakai saya berarti sama kurir. 1 orang nih semuanya sama 1,5. Iya sama. Iya Rata. sama. Berarti 3 kali 1,5 berapa? 3 kali 1,5. 4. 5. 4 juta setengah. 95 4 juta setengah dikali 3. Nah, kita jadi hitung-hitungan omsetnya loh, Andri. Ya, harus kritis. 4 juta setengah kali 3. Kali 12. Iya dong. 3 staff. Iya. 54. 95 juta dikurangi 54 juta. 90 juta. Tadi semuanya 95 juta kan? 95 juta dikurangi 96 juta dikurangi 54 juta gaji loh. Harusnya sih bisa ya. Oke, kita hitung nih. Belum outlet lain yang gede-gede gimana tuh? Nah, itu ada juga yang rame gede, banget. Tuh. Rame Ada. banget. Oke, kita asumsi yang sepi. Berapa? 42 juta dikurangi 18 juta outlet sewa. 18 Ya, ya. 18 juta. Berapa? 24 juta dikurangi 10 juta biaya bahan baku. 10 juta. 14 juta sisa itu. Iya. Kecil banget ya. Berarti kalau di tempat Mbak yang sepi mah 14 juta itu dibagi dua mitra sama perusahaan. Kecil banget. Nah itu dia. Makanya mau bayar pakai apa? Nggak nutup. Iya. Ya kalau dari hitungan 78 juta sebulan mah nggak nutup. Nggak nutup itu. Kalau yang lain rame banget. Ada yang rame. Yang ada. daerah mana yang rame? Daerah sentral rame. Apa? Sentral. Apartemen. Ya apartemen rame. Apartemen rame. Ya soalnya berjemurnya susah. Di apartemen rame. Oh rame banget ke apartemen. Buka Berarti usaha di laundry. Berarti bukan 7 juta berarti sebulan. Iya. Bisa Lebih. ratusan. Bisa puluhan ya. Iya. Bisa Kan 14 juta. Tergantung. 14 juta. Mm-mm. Tergantung. Iya, Sebulan itu. Berarti yang paling rame di apartemen. Apartemen. Kalau di Mbak? Ya kurang rame. So saingannya banyak. Sama sih di apartemen juga saingannya banyak. Bukan di apartemen, Mbak. Kalau saya bukan apartemen, ruko. Kalau Kalau Mbak aku iya apartemen. di ruko. Iya. Berarti yang laundry di situ orang-orang perumahan. Perumahan. Di ruko itu dekat perumahan. Deket Perumahan rumah. apa? Perumahan ya deket Jalanan. deket jalanan. Komplek. Iya. Komplek. Enggak, bukan komplek. Perumahan. Perumahan Iya, biasa. pokoknya jalanan besar lah. Jalan Perumahan biasa. Citra. Iya kayak gitu dah. Harus tahu. Apa? Oke. Dikontak dulu. Bentar gitu. Saya masih pengen cari tahu nih. Berarti rumor yang beredar adalah mitra itu bermasalah. Bukan malah mitra yang bermasalah. Nggak dibayar kan? Iya, sama iya, atasan ya kan gak dibayar. Iya. Oke, berarti memang udah ngambil franchise itu duitnya nggak masuk ke rekening mitra ya? Enggak. Ke kantor. Mungkin dari POV-nya memang bingung kali kantornya mau bayar pakai apa. Iya. Kalau sepi cuma 14 juta itu pasti itu habis itu 14 juta untuk bayar ini bayar Belum itu. bayar sewa kantor. Sewa kantor. Kantornya gede banget Sudir. Kantornya mewah itu. Iya, Sudirman lagi. Keren. Besar nggak kantornya? Besar. Itu bisa Satu karyawannya aja digajinya gede itu. puluhan M. Ya kalau yang kerja di kantor gedung mewah itu berapa guys? UMR kali ya? Bukan hanya UMR, lebih banget. Kemarin saya ketemu sama Berapa digit dia? Berapa? 3 digit kayaknya. Berapa tuh? Kemarin berapa? Itu yang 15 enggak. juta ya? Berapa?
15 Berapa juta, nggak gajinya? tahu bener apa enggak. Berapa 15 juta. Bener Coba. apa enggak nggak tahu deh. Jabatan apa? Digital apa? Atasannya dia. Digital Digital marketing. Manajemen marketing. official. Oh, iya. Apa? Dia pokoknya Manajemen kan office. konten kreator juga dia. Oh, ada kontennya. Ada. Gede itu orang ngobrol Oh sama iya, saya. saya lihat-lihat juga. Ada itu. Bagus tuh di konten-kontennya. itunya, iya. Oh, mahal itu dibayar. Iya 15 juta. Kalau Saya belum dibayar kata dia. Oh, dia tuh belum dibayar juga. Katanya. Katanya. Tapi yang lain bilang ngebohong, semua kantor dibayar katanya. Bohong biar Pegawai- kita tenang gitu sama-sama. Oh, oke, kita belum gaji semuanya gitu. Tapi aslinya nggak dibayar. Gak tahu. Kurang tahu. Kalau dia nggak tahu. Kayaknya Dia sih udah, bilang nunjukin harusnya. apa omongan kalau dia juga belum dibayar. Sama. Bisa Tapi jadi bohong. Mbak duga itu sudah dibayar. Udah. Iya. Semua pada bilang udah bayar, bohong gitu. Tapi kalau gajinya 15 juta satu staf di sana, itu kan banyak ya stafnya. Banyak, banget. Banyak banget. Iya. Bayarnya gimana itu? Gak tahu. SPF-nya aja banyak, ganti-ganti. Oh, sering gonta-ganti. Iya. Kenapa gonta-ganti? Gak tahu. Orang nggak betah kerja sana. Karena bisa aja karena dia ngambil omset kita yang dari itu apa laci, uang laci. Banyak. Iya banyak. Diambil. Iya bisa. Ambil setoran tunai, banyak deh. Ada permainan-permainan apa di laundry? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah nggak usah ini, nggak usah tutup-tutupin. Ya Gimana kita cara- cuman ya udah drama Korea ini. Kalau kita mau korupsi di laundry gimana caranya? Nggak, saya cuma kepo aja. Kan di pemerintah juga banyak koruptornya. Iya. Orang itu Bisa nggak? laundry bisa. Oh, kalau bisa. misalnya bayar tunai bisa dikorupsi nggak? Bisa aja. Oh, Cuman kan kalau di tempat saya CCTV aja udah ada 3 tempat. nggak bisa ya? Nggak bisa. Timbangannya kita tambah-tambahin bisa nggak? Hah? Nggak bisa dong. Iya, Timbangannya. itu ceritanya yang customer yang pernah cerita tuh. Ya. Kalau timbangan di TOTS tuh ada ini ada itu katanya. Di ini, londian ini. Kita taruhin batu aja. Gitu. Bukan. Saya naro cuman 2 kilo, dihitung masa 4 kilo. Oh iya? Beda di sini tuh, saya ngeliatin, saya foto. Terus mbaknya ngasih kwitansi, bener, kagak berubah. Lah kalau timbangan sono, no, londian sono, saya naruh 2 kilo, masa jadi 4 kilo tadi. Iya emang iya. Itu customer saya tuh. Korupsi timbangan. Ntar di akhirat Ada. itu dikasih berat itu hukumannya itu. Ada berapa tempat dia pernah naruh, akhirnya langganan sama saya terus. Karena Mbak jujur jualannya. Iya. Timbangannya nggak pernah, bahasanya emang segitu bapak taruh aja. Hmm. Iya. Dia Kalau- naruh sendiri. Kalau pakaian yang basah itu hitungannya berapa? Ya. Lebih berat dong. Iya lebih berat. Tinggal naruh kalau aja. basah. Di timbangan, taruh aja pak. Ntar saya yang iniin. Oh, kalau saya begini, jemur dulu Mbak biar nggak berat gitu. Enggak, seringnya suka gitu kok abis Jep berenang. dulu. Enggak, karena abis berenang saya taruh aja. Berat dong timbangannya. Enggak sih. Nggak apa-apa. Orang saya langsung naruh, dia biasanya naruh pakai plastik kan, taruh Iya, di timbangan deh. Foto aja mbak langsung. Saya gitu udah. Berarti jujur ya. Iya. Ada juga ya laundry yang nggak jujur ya. Iya, main timbangan. Main timbangan dia. Iya. Tapi kalau orang nggak jujur dalam berbisnis itu bisanya cepat bangkrut ya. Cepet. Cepet banget iya. Kalau Mbak analisa nih berdua nih, kenapa ini bisa bangkrut? Ayo. Karena mungkin dalamnya ada permainan kali ya. Ayo. Iya. Diduga ya ada permainan. Iya kayaknya. Orang saya kerja aja, biar ada CCTV tuh. Yang punya tuh mitranya nempel terus sama saya. Di sebelah saya ntar mainan handphone terus. Siapa yang main handphone? Ya itu mitranya. Kadang ada yang kayak gitu, ada yang SPF-nya datang. Kalau mitra kan bos. Iya bosnya. Hmm. Kadang ada yang nungguin, ada yang Oh enggak. liatin gitu. Iya. Hmm. Ntar kalau kita meleng dikit, nah tuh dia. Oh berarti mitra ini korban juga dong. Iya. Oh iya kita undang aja. Takut nih. dia. Ada nggak nanti ya kita undang ya? Takut apa? Takut apa? Ya takut nggak dibayar kan dia. Lu kan bisa tuntut. Hah? Bisa tuntut. Ya nggak Haknya tahu dia. deh. Beda-beda orang ya. Kan Beda-beda. haknya dia dibayar. Iya.
Kadang dia tapi kalau ngeliatin, udah rame bayar PKP. dia ngeliatin cara kerja kita, suka kepo gitu ya. Iya. Banyak nggak customernya di sini suka pengen nanya-nanya. Iya. Nah yang kayak mitra kayak gitu malah seneng kan ke kita. Kalau saya SPRP kadang nungguin. Ini buat teman-teman yang jago franchise ini, saya juga pernah beli franchise tapi bukan laundry ya. 2 franchise, tapi saya uang masuk ke saya semua. Iya, bukan ke harusnya kayak kantornya. gitu. Iya. Terus beli bahan baku misalnya ya ke dia nggak apa-apa. Tapi saya tipu lah. Ngapain saya beli bahan baku nguntungin kalian gitu? Saya beli bahan baku sendiri, Iya. brandnya Dia. gitu. Iya, mandiri. Jual putus gitu. Tapi kalau ini masuk ke kantor, Iya. Ya masuk ke kantor. kok bisa begitu ya? Ada franchise kayak begitu? Nah itu dia. Makanya jatuh kali. Jatuh, timba tangga, Mau ganti nama langsung. mau ganti nama? Siapa yang bilang? Bangkrut. Kalau bangkrut dia udah nulis, kalau bangkrut aku ganti nama aja gitu. Dia atasannya. Oh, Mbak duga berarti ada permainan. Iya, kayaknya Mbak ada. kayaknya lebih intuisinya lebih masuk ini. Apa yang Anda lihat di sana? Dari hoak-hoaknya itu. Iya. Soalnya kan Kirim-kiriman. sebelumnya kan lancar aja gajinya. Emang lancar aja. Baru kali ini aja. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau misalnya rame di outlet lain, kalau Mbak wajar lah, ditutup aja nggak apa-apa. Tapi kan nanti bisa dibayar juga gajinya, kan wajib bayar gaji itu. Iya, wajib banget. Kalau kata yang lain kan emang wajib banget ya. Apalagi kita sampai temen tuh yang di viral TikTok, sampai ngoyo banget. Apa tuh? Ayo kita ke Depnaker. Nggak sembarangan ke Depnaker. Iya. Karena ada surat kontrak kerja. Karena kalau di laundryan saya tuh Apa kontraknya? Isi kontraknya? nggak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian kontrak. Nggak ada, nggak bakal bisa lo ke departemen. Kalau Mbak, Iya juga ya katanya. kalau Mbak nggak dibayar gimana? Nah tuh dia. Marah dong. Kita nggak ada perjanjian kok. Iya, nah tuh dia. Nggak ada perjanjian. Gimana mau ke Depnaker? Apa lo bawa? Iya juga ya. Tapi pemberi kerja juga disalahin kalau nggak ada perjanjian gitu. Perjanjian nggak harus Nggak di ada kertas, perjanjian. misalnya di WA misalnya waktu Iya, itu di dibayar WA. berapa? Ada begitu gitu. Ada. Masih ada tulisannya. Hilang. Hilang. Iya kan udah nggak lama dibayar banget. tuh. Gimana ini nggak ada perjanjian, nggak ada bukti. Iya, nah tuh dia. Kalau Mbak ada? Ada. Ini kertas Enggak, bukan di kertas, di HP, jadi bikinnya di HP. laptop. Iya. Di laptop. Iya. Maksudnya Masalahnya- bentuk surat atau memang chat aja? Bentuk surat. Ada. Surat edaran gitu. Namamu sama gaji di situ ada. Enggak tertera. semuanya, buat semuanya. Di Buat grup. semuanya? Iya, di grup Beda-beda. buat semuanya. Beda Buat tempat semuanya beda. dong. Enggak Kan dapet. 1,5 juta buat semuanya. Ini laundry berkantor mewah ini kok nggak ada Saya nggak ada surat kontraknya. surat kontrak kerjanya. Nggak ada. Kok aneh ya? Sama sekali nggak ada. Satu-satu ditanya juga nggak bakal nemu. Berarti diduga memang mau bangkrut ya? Karena memang keuangannya lagi goyang. Lagi goyang. Iya. Goyang. Goyang. Sebenarnya bayarannya bener loh. Bayaran apa? Tiap bulan gaji. Bayarannya bener. Tiba-tiba ya mau masuk bulan ini. kok jadi begitu? Mulai November, Desember ini. Desember, udah. iya. Iya kan banyak kebutuhan, ada yang punya anak ya kan, punya cicilan tadi kan. Bayarnya gimana itu? Tagih-tagih berarti. Nah tuh dia. Wih. Berarti selain karyawan mitra juga menjadi ini Korban. korban iya. juga iya. dong. Heeh. Tapi yang diduluin kan karyawan. Apanya? Yang diduluin gajian malah karyawan. Harusnya. Harusnya. Kan kita yang ngasih omset ke sana. Betul. Iya kan? Gak ada alasan buat gak bayar. Iya, makanya. Kalau mitra kan mungkin mitra bisnis itu. Untung rugi lah ya. Iya, untung rugi Iya. masalah dia. Masalah dia. Kita yang penting gaji aja dulu. Yang kalian suarakan apa sampai mau datang ke sini? Karena nggak digaji. Nggak digaji. Ingin dibayar berarti. Iya, ingin dibayar. Oke. Perwakilan lah. Ya tolong. Apa harapannya kalau misalnya ada manajemen yang nonton ini? Ya tolong. Harapannya digaji ya. Digaji. Kalau kalian Kalau udah digaji kan bahasanya kita kerja lebih bener, laporan juga bener. Iya. Kita laporannya pada bener semua, kerja juga
ini masih pada kerja Pak, semua outlet masih pada buka. Tapi kemarin semenjak nggak digaji yang pertengahan bulan November, pada tutup outlet. Tutup outlet, sengaja itu? Ya sengaja, orang nggak punya ongkos buat jalan. Oh berarti makin tutup nggak ada penghasilan dong? Itu dia. Harus terima resiko dong, kan dia nggak gaji kita. Pada bingung tuh kemarin. Kalau ditutup katanya, berarti nggak masuk. Ya, kalau berarti ditutup, nggak di absen, kan ada absen. Iya gajinya perusahaan dapat duit dari mana kalau tutup? Desember nggak bakal gajian katanya. Aduh, tambah bingung deh katanya. Apa yang langkah yang kalian ambil nih kalau Desember ini nggak dibayar? Cari kerjaan lain. Terus uangnya gimana? Yang 3 banyak bulan? Yang kayak gitu. 2 bulan 3 bulan ini? Banyak yang kemarin juga pada udah keluar. Keluar kenapa? Ya cari kerjaan yang lain. Terus dia rela keringatnya dipakai gitu, tenaganya dipakai nggak dibayar? Nggak ikhlas. Banyak yang kayak gitu keluar. Teman saya udah kerja juga. Oke, dari pihak manajemen terakhir nih gua tanya, apa janjinya? Tanggal berapa dia mau gaji? Terakhir tanggal 8 ya. Tanggal 8 Januari ini. Kalau nggak dibayar, kalian mau kemana? Ya itu katanya mau pada ke Depnaker, demo dulu ke kantor, habis itu ke Depnaker. Ini karyanya ratusan ya? Banyak. Oke. Berarti kalau tanggal 8 ini nggak dibayar, kalian mau bersuara lagi nih? Iya. Oke. Kalau gitu terima kasih sudah berbagi cerita. Ya semoga dibayar ya. Amin. Ya, kan kita nggak minta apa-apa ya. Minta gaji aja kita kan ya. Minta gaji doang. Ribet banget. Ya kalian memang udah pekerjakan memang harus dibayar ya. Iya. Entah itu mau bangkrut mau apa gitu kan memang. Kan nggak minta apa-apa. Kita kan cuma minta dibayar. gaji. Benar. Iya. Oke, kalau misalnya dari pihak perusahaan manajemen mau datang ke sini juga nggak apa-apa, mitra juga boleh. Kan kita pengen dapat informasi yang lengkap gitu. Ini kan dari staff di outlet, mungkin dari manajemen mungkin mau jelasin atau mitranya boleh ya. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Iya. Terima kasih. Let's go.